Kerja di kapal pesiar ternyata nggak seperti di bayangan kalian. Hai guys, kalian pasti pernah dengar ya cerita tentang orang-orang yang kerja di kapal pesiar. Kedengarannya enak, gaji gede, jalan-jalan mengelilingi dunia. Tapi kenyataannya kerja di kapal pesiar nggak semulus itu guys. Hal ini relate banget sama pengalaman dari Kak Primordialwan di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa kesalahan paling fatal yang pernah kamu lakukan dalam dunia kerja. Terlalu polos dan terlalu bekerja keras ketika dulu saya bekerja di kapal pesiar. Dulu saya pernah bekerja di kapal pesiar dengan itinerary Eropa Selatan, Laut Mediterranean, Karibian, Amerika Selatan, Skandinavian, Afrika Selatan, Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kesalahan terbesar saya adalah terlalu bekerja keras dan terlalu polos ketika bekerja. Saya berpikir bahwa bekerja di kapal pesiar itu sama dengan bekerja di daratan. Pada kenyataannya lingkungan kerja di dalamnya tidak. Saya pikir kenaikan jabatan atau promosi diperoleh dengan cara bekerja keras. Awal saya di-hire di kapal pesiar, saya hanya memiliki posisi paling rendah sebagai steward. Tukang bersih-bersih, tukang disuruh-suruh, tukang dimaki-maki di restoran lah posisinya. Saya selalu mengincar promosi sebagai assistant waiter supaya saya naik gaji dan dapat posisi yang agak mendingan lah ya sebagai perempuan. Namun beberapa kontrak saya nggak naik-naik. Ada banyak kru perempuan yang baru kontrak pertama saja langsung dipromosikan, sedangkan saya tidak. Ternyata mereka naik dengan cara maaf tidur dengan supervisor atau manajer. Jadi yang mereka cepat naik jabatan jalur dalam. Saya yang kerja secara polos ini ya selamanya di posisi paling bawah. Padahal saya sering angkat berat seperti ini dengan beban paling tidak 10 kilo bertahun-tahun tapi nggak naik-naik jabatan. Imbasnya saat ini saya masih terapi syaraf kejepit leher dan pundak kiri saya yang sering ngangkut makanan kayak gini sekarang sakit terus. Saya pikir teman kerja di kapal itu suportif dan baik. Saya adalah jebolan dari hotel bintang 5 internasional ternama yang pasti semua karyawannya pada suportif dan positif. Ekspektasi saya ketika kerja di kapal itu dapat teman kerja yang seperti itu juga. Pada kenyataannya tidak. Karena persaingan kenaikan jabatan ketat, jadi semua orang pada saling menusuk dari belakang, pada saling melaporkan satu sama lain ke bos, padahal hanya perselisihan kecil perihal cutleries, sendok atau garpu. Bos bisa dengan bebas ngasih saya operasi kerjaan-kerjaan lebih berat ketimbang cewek-cewek yang lainnya karena saya nggak mau ditidurin. Saya pikir jam kerja di kapal itu teratur. Dari awal saya memang sudah tahu bahwa kerja di kapal itu kerja 10-12 jam dalam sehari. Namun pada kenyataannya saya sering overtime karena disuruh ini itu sama supervisor. Dan supaya di office pusat sana jam kerja saya nggak kelihatan overtime, saya disuruh check out di mesin absen tapi masih disuruh kerja. Katanya loyalitas dan kita lakukan ini cuma once in a blue moon, oke? Maksudnya itu jarang banget terjadi, jarang banget dilakuin gitu loh guys, jarang-jarang lah. Saya pikir orang yang bekerja di kapal pesiar itu setia dengan pasangannya di rumah. Dulu saya selalu iri lihat teman-teman saya yang bapaknya kerja di kapal pesiar. Pasti mereka punya gadget yang lebih mewah dari teman-temannya, ibunya juga bagai istri pejabat penampilannya. Tapi setelah saya kerja di kapal pesiar, saya culture shock sih, karena banyak laki dan perempuan yang punya pasangan di rumah tapi juga punya pasangan di kapal, bahkan kamar mereka terdaftar dalam satu kabin yang sama. Wow, kumpul kebo guys. Memang di sosial media mereka selalu memposting pasangan dan anak mereka yang di rumah seolah-olah keluarga cemara harmonis. Tapi di kapal punya pacar bahkan lebih romantis, tiap hari barengan terus. Tiap kapal sandar report yang bagus semacam Venice, Barcelona, London, dan lain-lain, pasangan-pasangan ilegal ini keluar jalan-jalan honeymoon. Tapi pasangan legal mereka di rumah nggak tahu. Contoh gambar kabin untuk kru kapal pesiar. Besar kabin hanya 3x4 untuk 2 kru atau 4x6 untuk 4 kru. Kasur berupa bunk bed bersusun tapi ada tirainya. Kabin memang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin kru. Namun biasanya ya mereka bawa pacar mereka baik lawan jenis maupun sesama jenis untuk tidur di bed mereka. Biasanya mereka juga berhubungan intim di bunk bed ditutup tirai doang. Sekian, itulah kesalahan fatal dan culture shock saya ketika bekerja di kapal pesiar. Saya sekarang sudah tidak bekerja di kapal dan melanjutkan pendidikan double degree di Eropa. Sudah lulus tahun 2024. Wah, ternyata kayak gitu ya guys kerja di kapal pesiar. Kirain ya kerja di kapal pesiar itu sama aja kayak kerja di daratan. Ya kayak kerja seperti biasa. Sumpah sih shock banget. Biar cepet dipromosi, nggak cuma harus menjilat tapi juga harus melayani.
Tapi banyak tempat kerja yang pasti ada kayak gitu nggak sih guys? Kalau mau cepet dipromosi ya harus mau melayani bos dalam keadaan apapun, termasuk melayani nafsu. Gak bermoral, tapi ya inilah kenyataannya, realitanya kayak gini. Nah, gimana guys menurut kalian? Mau juga kerja di kapal pesiar? Atau kalian ada yang pernah kerja di kapal pesiar? Valid gak sih info-info yang kakaknya share ini? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!